Ibu dan anak telah dikunci di ruangan ini selama bertahun-tahun. Ibu dikurung selama 7 tahun. Anaknya dikurung selama 5 tahun. Jack dari lahir sampai sekarang tidak pernah meninggalkan ruangan ini, karena seorang mesum mengunci mereka di sini. Jack polos yang comel. Dia tahu, hidupnya didasarkan pada kebenaran yang memalukan. 7 tahun yang lalu, Ibu Joy adalah seorang pelajar sekolah berusia 17 tahun. Dia diculik dan dipenjarakan oleh Nick, kemudian melahirkan Jack. Rambut Jack adalah sepanjang rambut seorang gadis. Karena tidak bisa ada pisau atau gunting di ruangnya, mesum Nick takut diserang oleh Joy. Bertahun-tahun yang lalu, Joy menggunakan tutup toilet untuk memukul Nick sekali, tapi tidak bisa menjatuhkannya. Sebaliknya, tangannya terluka. Kemudian, tutup toilet dibuang oleh Nick. Nick sering datang ke sini pada malam hari, membawa makanan dan barang-barang untuk mereka, kemudian menyelesaikan masalah nafsu. Setiap kali dia datang, Joy akan memasukkan Jack ke dalam lemari. Tidak biarkan dia melihat apa yang terjadi di luar. Setiap hari Joy dan Jack latihan kesehatan, mengajarkan membaca dan menulis. Dia hanya tidak mengatakan yang sebenarnya tentang kehidupan. Dia ingin melindungi Jack. Pagi-pagi setiap hari, berdua ibu dan anak akan melakukan yang terbaik berteriak ke jendela di atap. Harapkan seseorang di luar akan mendengar. Tapi kedap suara ruangan ini terlalu bagus. Mereka tidak pernah berhasil. Hari itu, Nick datang. Dia tidak membawa vitamin untuk Jack. Dia mengatakan ini mahal dan tidak berguna. Tetapi untuk anak yang hanya makan roti setiap hari, vitamin sangat penting. Saat berbicara, Joy menemukan Nick telah menganggur selama 6 bulan. Dia kehabisan uang. Setelah itu, dia marah tanpa alasan, hampir memukul Joy. Malam itu, Jack menyelinap lari keluar. Lihat cabul Nick. Nick bangun, ingin menyentuh Jack. Joy juga bangun. Dia marah, tidak membiarkan Nick menyentuh Jack. Nick tiba-tiba mengambil bantal, pegang Joy erat-erat, sepertinya ingin mencekiknya. Tahan lama. Dia melepaskan tangannya, lalu dia pergi. Keesokan harinya, mereka menyadari bahwa ruangan itu mengalami pemadaman listrik. Tidak tahu apakah itu karena Nick memotongnya. Nah tahu karena dia lupa membayar tagihan listrik. Tidak ada pemanas. Ruangan sangat dingin. Joy bergegas membuka pintu besi, tapi tidak bisa membukanya. Dua orang hanya bisa memakai pakaian yang sangat tebal. Pada hari itulah Joy memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia mulai memberitahu Jack tentang dunia luar. Katakan padanya tahun itu dia ditipu, dipenjara. Tanpa diduga, Jack marah. Setelah mendengar itu, dia berdebat dengan ibunya. Aku tidak percaya dunia yang kamu bicarakan. Anak itu juga menangis. Itu benar. Dunia yang dia percayai digulingkan oleh orang yang paling dia percayai. Bisakah tidak kecewa? Joy kehabisan pilihan. Hanya bisa menyerah konseling. Dia sangat sedih. Dia berbaring di dalam selimut. Tidak berkata apa-apa, hanya berbaring tak bergerak. Jack hanya bisa bermain sendiri. Teruslah bermain. Saat memegang cangkir, melalui itu melihat cahaya. Dia sepertinya mengerti. Di luar ruangan mungkin benar-benar ada dunia lain. Jadi Jack mulai secara sengaja bertanya kepada ibunya apa yang akan terjadi di luar. Joy merasa senang. Dia mulai perlahan memperkenalkan dunia luar kepada Jack. Biar dia makin penasaran. Dia kemudian bertukar rencana dengan Jack. Dia ingin membiarkan Jack berpura-pura sakit, untuk menipu Nick. Biarkan dia membawa Jack ke dokter. Dari sana, beritahu Jack untuk mengirimkan informasi meminta bantuan keluar. Untuk membuat anaknya berpura-pura sakit, Joy meletakkan handuk panas di wajah putranya. Biarkan seluruh tubuh anak itu memanas. Wajahnya merah. Dia memasukkan jarinya ke tenggorokannya lagi. Biarkan dia muntah di seluruh tempat tidur. Lalu masukkan catatan itu ke poket Jack. Menyuruh anak laki-laki itu untuk membawanya keluar ketika dia pergi keluar untuk menemui seseorang. Tak lama kemudian Nick datang. Joy memberitahunya bahwa Jack sakit. Nick mendekat dan menyentuh kepala anak itu. Tentu saja demamnya sangat tinggi. Nick berkata, besok aku akan membawa obat turun panas. Joy bilang tidak, harus membawa Jack ke rumah sakit. Nick menolak. Keduanya mulai berdebat. Nick berbalik dan pergi. Tidak heran dia begitu kejam. Rencana ini gagal. Joy menangis sepanjang malam. Tapi dia datang dengan rencana kedua. Beritahu Jack untuk memalsukan kematiannya. Nick akan membawa anak itu keluar dan menguburnya. Di tengah jalan menyuruh Jack mencari kesempatan untuk kabur. Meskipun Jack terus membuat keributan tentang ibunya, tapi ibunya tetap sabar. Berulang kali mengajari Jack cara bersembunyi di dalam karpet. Bagaimana untuk keluar, bagaimana untuk melompat dari mobil. Jack mengerti dan akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan ibunya. Ibu dan anak itu saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Kemudian, pintu terbuka. Joy dengan cepat menggulingkan Jack masuk dalam karpet. Nick masuk ke kamar. Joy langsung menangis. Katakanlah Jack sudah mati. Nick sedikit terkejut, tidak terlalu menyenangkan. Tapi sepertinya dia percaya semuanya.
Dia ingin melihat wajah Jack, tapi Joy memukulnya. Dia hanya bisa menarik tangannya. Nick memutuskan untuk membawa Jack keluar untuk menguburkannya. Joy bilang dia tidak bisa mengubur anak itu di sini. Dia akan merasakannya. Nick juga setuju. Dia dalam keadaan panik sekarang. Hanya bisa menyetujui semua permintaan Joy. Akhirnya, dia membawa Jack keluar. Sebelum pergi, Joy menatap Jack sejenak. Semuanya diserahkan kepada anak itu. Ini adalah pertama kalinya anak itu keluar. Sangat gugup. Dia mengambil beberapa napas. Hampir terdengar. Untungnya dia menahan napas. Menyebabkan Nick mengabaikan kecurigaannya. Nick memang memasukkannya ke dalam truk dan pergi. Jack berbaring bergoyang di dalam mobil. Dia sangat ketakutan. Tapi ingat kata-kata ibunya. Dia tahu sudah waktunya. Dia mulai berguling. Mobil berhenti 2 kali. Jack akhirnya turun dari karpet. Kemudian dia tercengang. Langit besar. Dunia besar. Semua yang dikatakan ibuku memang benar. Dia berdiri, menempel di sisi mobil, melihat semuanya. Dengan lingkungan yang tak terhitung jumlahnya, membuat anak itu sepertinya melupakan situasinya. Ternyata hidup memiliki begitu banyak kemungkinan. Ternyata hidup itu seharusnya bebas. Jack tidak berani melompat. Ingat ibunya berkata, hentikan mobil untuk melompat. Akhirnya, mobil berhenti. Jack akan melompat. Tapi barusan, Nick membelokkan mobilnya. Nick tahu. Dia segera menghentikan mobilnya. Jack mengambil kesempatan itu untuk melompat keluar dari mobil. Dia berlari dan jatuh. Melihat bahwa dia akan ditangkap lagi. Pada saat ini dia menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan dengan seekor anjing. Nick meraih Jack. Orang yang lewat hendak meminta maaf. Tapi dia menemukan cabul ini sangat aneh. Dia masih secara paksa menangkap anak itu. Tiba-tiba Jack berbicara, tolong, 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 tolong. Kemudian anak laki-laki itu mengeluarkan secari kertas. Tapi masih diambil oleh Nick. Dia menggunakan kekuatannya untuk memeluk Jack. Orang yang lewat di belakang berteriak keras. Saya akan memanggil polisi. Nick panik. Melempar Jack ke samping. Mengemudi sendirian. Jack jatuh di sisi jalan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Terbaring tak bergerak. Saat hujan, orang yang lewat selalu bersama Jack. Bahkan mengambil selimut untuk menutupinya. Sampai polisi datang. Seorang polisi wanita yang lembut. Dia memeluk Jack ke mobil dan mulai bertanya tentang situasinya. Tapi Jack tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat takut. Polisi wanita itu banyak bertanya. Akhirnya ditanya, apakah kamu punya ibu? Jack menjawab, tapi dia tidak bisa mengingat nama ibunya. Bahkan tidak tahu di mana ibu. Polisi wanita itu tetap sabar. Bertanya sedikit demi sedikit. Apa bentuk rumah Anda? Apakah ada jendela? Bagaimana matahari bersinar? Akhirnya, Jack menyampaikan informasi penting itu. Rumahnya adalah rumah kayu seadanya. Polisi wanita itu terus bertanya, bagaimana Anda bisa keluar dari mobil? Jack bilang ibu memberitahuku saat mobil berhenti untuk melompat. Tapi di perhentian ketiga saya baru melompat turun. Petugas polisi wanita segera menyetujui informasi ini. Kisaran perkiraan 3 lampu lalu lintas dapat ditarik. Dia segera memberitahu kantor polisi. Polisi mulai mencari rumah kayu sementara dalam jangkauan ini. Setelah beberapa saat, mobil polisi N berhenti di sebelah sebuah ruangan. Jack sepertinya menemukan tempat yang sangat akrab. Dia berpegangan pada jendela dan melihat keluar. Kemudian dia mulai menggedor jendela. Ibu-ibu. Akhirnya, dari kegelapan, bayang yang dikenalnya muncul. Ini ibunya. Dia bergegas dan membuka pintu mobil. Ibu dan anak itu kembali berpelukan. Ibu menangis terseduh-seduh. Mereka telah melalui begitu banyak cerita. Tapi pada akhirnya mereka bebas. Tak lama kemudian, Nick ditangkap polisi. Semua masalah tampaknya telah terpecahkan. Tapi, hidup baru adalah masalah yang sebenarnya. Jack berumur 5 tahun. Pergi ke dunia luar untuk pertama kalinya. Dia agak tidak adaptasi. Dia tidak berani berbicara dengan siapapun. Jika dia memiliki kebutuhan, beritahu ibunya terlebih dahulu. Katakan padanya untuk menyampaikan berita itu kepada orang lain. Nenek ingin memotong rambut panjangnya. Tapi Jack sangat tidak senang. Dia mengatakan itu adalah kekuatannya. Seluruh keluarga selalu menjaga pengertian. Selalu lembut dengan Jack. Perlahan-lahan membuatnya melepaskan penjagaannya. Sampai hari itu, kakek tiri melihat Jack duduk diam. Sepertinya dia mengintipnya. Jadi kakek tiri pura-pura berbicara pada dirinya sendiri. Memancing Jack ke dapur, membuat semangkuk oat sangat enak untuknya. Jack akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya kepadanya. Apakah kamu benar-benar punya anjing? Ya, saya punya. Jack mulai membuka hatinya. Tapi ibunya mulai resah lagi. Dia mulai menyesal, pemarah dan mudah marah. Lihat gambar sebelumnya. Lihat teman perempuan lain. Dia sangat kesal, karena dia tidak tahu mengapa nasib buruk terus menimpa dia. Kadang-kadang, putranya melihat telepon di sampingnya, mengganggu tidurnya. Dia akan secara kasar menarik anak itu keluar. Ibu Joy datang untuk menasihatinya.
Dia juga bertengkar hebat dengan ibunya. Dia menyalahkan penculikannya pada ibunya. Karena ibunya mengajarinya untuk menjadi orang baik. Karena kebaikan inilah yang sangat menyakitinya. Kemudian sebuah unit televisi datang untuk mewawancarainya. Selama wawancara, orang MC dengan tidak hati-hati menanyakan banyak pertanyaan yang keterlaluan. Apakah kamu pernah berpikir untuk bunuh diri? Ketika putra Anda tumbuh dewasa, akankah Anda memberitahu dia tentang ayahnya? Pertanyaan yang paling fatal adalah, ketika kamu melahirkan, mengapa kamu tidak memberitahu pria itu untuk meninggalkan bayinya di rumah sakit? Jadi anak itu bisa bebas. Kenapa kamu tidak mengorbankan dirimu sendiri? Pertanyaan ini menusuk hati Joy. Perasaan bersalah itu seperti hantu yang melilitnya, membuatnya semakin kesal. Malam itu, Joy meminum obat bunuh diri. Ketika Jack mendengar ibunya muntah-muntah, dia berlari ke kamar mandi, melihat ibunya dalam keadaan koma. Jack berteriak, sampai nenek dan kakek tiri datang, bawa ibu ke rumah sakit. Sejak itu, ibu terpaksa tinggal di rumah sakit, melakukan perawatan psikologis. Ini adalah perpisahan pertama Jack dari ibunya. Dia mencoba belajar hidup sendiri, secara bertahap, dengan perawatan anggota keluarga. Jack mampu berbicara dengan percaya diri dengan orang asing. Hari itu, kakek tiri membawa pulang seekor anjing. Jack sangat gembira. Anak laki-laki itu bermain dengan anjing itu dengan sangat gembira. Tapi dia selalu merindukan ibunya. Terkadang ketika dia melihat foto ibunya ketika dia masih muda, dia akan diam. Dia mencoba memahami penderitaan ibunya. Hari itu, Jack tiba-tiba menemukan neneknya. Tanya nenek apakah dia bisa memotong rambutnya? Karena dia merasa rambutnya adalah kekuatannya. Dia ingin memotong rambutnya dan mengirimkannya ke ibunya. Nenek sangat senang, membantu dia memotong rambutnya. Kemudian nenek mencuci dan menyeka rambut Jack. Jack tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Nenek, aku mencintaimu. Nenek mendengarkan. Sudut hidungnya perih, dan dia meneteskan air mata. Nenek juga mencintaimu, Jack. Beberapa hari lagi berlalu. Seorang teman mengetuk jendela dan meminta Jack keluar untuk bermain. Jack keluar. Anak itu bermain dengan sangat bersemangat, seperti anak biasa. Adegan ini baru-baru ini terlihat oleh ibu yang pulang ke rumah. Dia tersenyum bahagia. Dia melangkah keluar. Jack melihat ibunya dan bergegas ke arahnya. Mereka saling berpelukan erat. Ternyata, ibu sudah banyak sembuh. Dia berkata kepada anak, ketika saya melihat rambut yang Anda berikan kepada saya langsung tahu, saya pasti bisa menjadi lebih baik. Setelah itu, kehidupan nyata berangsur-angsur membaik. Seluruh keluarga bahagia, penuh tawa. Jack dan putranya sering keluar untuk melihat dunia. Semuanya anehnya segar, semuanya indah. Setelah itu, ibu dan anaknya kembali ke ruangan tempat mereka di penjara untuk mengunjungi terakhir kalinya. Jack melangkah masuk, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenali ruangan ini lagi. Apakah semakin kecil? Tidak, Jack sudah dewasa. Pada akhirnya, Jack mengucapkan selamat tinggal pada benda-benda yang pernah bersamanya. Selamat tinggal pohon, selamat tinggal kursi, selamat tinggal lemari pakaian. Jack menyuruh ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal ke kamar juga. Ibu kemudian berbisik, selamat tinggal kamar. Mereka akhirnya memecahkan kandang. Kandang ini, bukan hanya ruangan ini. Itu juga ruang dalam hati. Ada ruang terkunci di hati setiap orang. Kita semua harus kuat untuk menghancurkannya. Tapi seperti kata nenek, tidak ada yang bisa tangguh sendirian. Kita semua harus membantu orang yang kita cintai. Menggunakan persahabatan dan dukungan membuat mereka lebih kuat. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku sedang mengarahkan tombakku padamu. Kamu baru saja menghalangi jalanku. Dasar kubang. Kamu tahu, menggendong 4 orang bodoh bukanlah hal yang mudah. Ayo, kubang. Hei, waktunya menghajar mereka, kubang. Jangan lari, permainan kita belum selesai. Initiate retreat! Launch attack! Mereka, kubang.
Your turret has been destroyed.